Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah tentang lingkup manajemen kesehatan. Perkenalkan, nama saya Lisna Novita Anggriani dan ada rekan saya Yuliana, Aulia Arifani, dan Muhammad Faruk. Next. Daftar isi. Bab 1 ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah. Bab 2 ada pembahasan tentang manajemen personalia, manajemen keuangan, manajemen logistik, manajemen pelayanan kesehatan, dan sistem informasi manajemen. Bab ketiga ada penutup, kesimpulan, dan saran. Bab 1, pendahuluan. Terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang. Kesehatan merupakan suatu gejala di mana kondisi tubuh maupun jiwa dalam kondisi yang produktif, baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun ekonomi, di mana kesehatan suatu kondisi tubuh yang sangat penting dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kesehatan, tanpa kesehatan akan menghambat aktivitas dalam maupun jasmani. Kesehatan tubuh sangat berperan penting dalam menjalani aktivitas-aktivitas baik dari segi fisik ataupun pikiran, di mana kesehatan merupakan modal utama dalam melakukan aktivitas dalam menjalani kehidupan. Manajemen berasal dari bahasa Romawi kuno dengan dasar manage atau manager, yang berarti belajar melangkah kaki. Dalam bahasa Inggris, yaitu manajemen, dengan asal kata to manage, yang berarti mengatur. Manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan non-petugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan. Next. Rumusan masalah. Di sini kita akan membahas tentang rumusan masalah, yaitu terdiri dari manajemen kesehatan, manajemen personalia, ruang lingkup manajemen keuangan, dan apa saja tujuan manajemen keuangan. Next. Langsung ke bab 2, pembahasan. Bab 2, pembahasan. Pembahasan dari rumusan masalah yang tadi. Next. Lingkup manajemen kesehatan terdiri dari 4 manajemen. Yang pertama ada manajemen personalia yang akan kita bahas, ada manajemen keuangan, manajemen logistik, manajemen pelayanan kesehatan, dan sistem informasi manajemen. Next. Pengertian manajemen personalia. Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Next. Fungsi manajemen personalia. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan yang dimaksud adalah merencanakan personel secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan mengorganisasikan seluruh personel atau karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, delegasi wewenangan, integrasi, dan koordinasi dalam struktur organisasi. Yang ketiga, ada pengarahan.
Pengarahan berarti mengarahkan seluruh karyawan agar mau dan mampu bekerja sama dan bekerja secara efektif dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian bermaksud kegiatan yang mengendalikan karyawan agar mentaati peraturan dan rencana kerja perusahaan. Next, pengadaan. Pengadaan adalah proses penarikan seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengembangan. Pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Kompensasi. Kompensasi adalah pemberian balas jasa secara langsung dan tidak langsung berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan atau tenaga dan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Pengintegrasian. Pengintegrasian berarti kegiatan yang ditujukan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang selaras dan saling menguntungkan. Pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan memelihara dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar tetap mau bekerja sama hingga pensiun. Kedisiplinan. Kedisiplinan berarti adalah yang terpenting, kunci terwujudnya tujuan perusahaan melalui keinginan dan kesabaran untuk mentaati peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. Yang terakhir ada pemberhentian. Pemberhentian di sini bermaksud putusnya hubungan kerja secara kerja seorang karyawan dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini dapat disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, ataupun berakhirnya kontrak kerja. Next. Tujuan manajemen personalia. Ada 4. 1. Tujuan sosial, yakni perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatif. Yang kedua ada tujuan organisasional, yaitu sasaran formal yang dibuat ditujukan agar organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga ada tujuan fungsional, yakni untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang terakhir, ada tujuan individual. Tujuan individual merupakan tujuan pribadi dari setiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai tujuannya di dalam organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yuliana. 5. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perencanaan, pemeriksaan, penganggaran, pengelolaan, pencarian, pengendalian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan tujuan tertentu. Ruang lingkup manajemen keuangan. 1. Keputusan pendanaan. Ikuti kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan. 2. Keputusan investasi. Kebijakan penanaman modal perusahaan pada aktiva tetap atau fixed asset. 3. Keputusan pengelolaan aset. Kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan manajemen keuangan. Tujuan utama manajemen keuangan perusahaan adalah memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham. Nilai kekayaan dapat dilihat melalui perkembangan harga saham atau common stock perusahaan di pasar. 7. Fungsi keuangan. 1. Keputusan investasi atau investment decision.
2. Fungsi pendanaan atau financing decision. 3. Keputusan dividen atau dividend decision. 4. Mendapatkan kombinasi keuangan optimal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Muhammad Faruk. Mohon maaf, Faruk belum ada suaranya. Walah, wes kok. Pengertian manajemen logistik. Manajemen logistik adalah salah satu aktivitas perusahaan atau kantor yang dapat menunjang kelancaran kerja serta manajemen logistik juga disebut bagian dari proses supply chain yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan juga dapat menunjang keefisienan dan keefektifan. Tujuan manajemen logistik. Tujuan manajemen logistik adalah untuk menyampaikan barang jadi dan bermacam-macam material dalam jumlah yang dapat pada waktu dibutuhkan dan keadaan yang dapat dipakai. 10. Pengertian manajemen pelayanan merupakan proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan rencana, dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan pelayanan. Keuntungan dari sistem informasi manajemen kesehatan dibagi menjadi 5. 1. Dapat memantau perkembangan tempat pelayanan kesehatan terutama rumah sakit secara akurat dan tepat. 2. Dapat meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat. 3. Dapat menyimpan database tempat pelayanan kesehatan terutama rumah sakit mulai dari pasien karyawan. 4. Dapat mengangkat brand image tempat pelayanan kesehatan terutama rumah sakit tersebut secara tidak langsung. 5. Dapat mengurangi beban kerja subbagian rekam medis dalam menangani berkas rekam medis mulai dari subbagian yang direpotkan, yaitu coding, indexing, billing, dan lainnya. Bab 3. Penutup, kesimpulan, dan saran. 1. Kesimpulan dibagi menjadi 3. Manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan non-petugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan. 2. Dalam setiap organisasi terdapat 3 unsur dasar, yaitu orang-orang, kerjasama, dan tujuan yang hendak dicapai. 3. Kesehatan tubuh sangat berperan penting dalam menjalani aktivitas baik dari segi fisik atau pikiran, di mana kesehatan merupakan modal utama dalam melakukan aktivitas dalam menjalani kehidupan. 2. Saran. Demikian yang kami dapat paparkan mengenai materi-materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan dari makalah kami karena terbatasnya waktu, pengetahuan, dan kurangnya rujukan yang berhubungan dengan makalah kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys.